Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGL. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Injil kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 18 sampai dengan 23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan, dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita melihat sepertinya ada keraguan-raguan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang sosok yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada manusia yang dilahirkan yang lebih hebat dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Dia adalah satu dari 3 orang yang kita imani tidak dilahirkan atau dikandung dengan dosa asal. Ya, kita merayakan Bunda Maria dikandung tanpa noda, dan yang pasti Tuhan Yesus sendiri dan Yohanes Pembaptis. Alasannya karena dia dikandung, dalam kandungannya mendapatkan kunjungan dari Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang juga dalam kandungan. Seluruh hidup Yohanes Pembaptis berpusat kepada Tuhan Yesus. Ya, dia menjadi pembuka jalan, ya, menjadi Nabi Elia yang dikatakan akan kembali lagi untuk mempersiapkan segala sesuatu seperti adanya. Yohanes Pembaptis seluruh hidupnya bertugas, ya, dia menjadi menyerukan pertobatan bagi semua orang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Segalanya adalah untuk Tuhan Yesus. Bahkan dia mengatakan, "Aku tidak pantas untuk membuka tali kasutnya, dan juga biarlah, ya, aku menjadi lebih kecil dan dia menjadi lebih besar." Seluruh dedikasi hidupnya adalah hanya untuk sepupunya, Tuhan Yesus. Lalu sampailah dia di penghujung hidupnya, di mana dia sedang dipenjara, ya, dan mulai kelihatan ada kegelapan, ya, di dalam iman dia. Ini adalah menurut saya dinamika iman yang baik juga kita refleksikan, ya, karena sedikit banyak perjalanan pertumbuhan iman kita, karena iman itu bukan sesuatu yang statis tapi dinamis dan selalu bertumbuh dan menjadi lebih besar dan besar. Itu
bukan tanpa perjuangan, ya, bukan tanpa struggle. Ya, kalau iman kita mengatakan dari lahir sampai sekarang saya selalu mengimani Tuhan Yesus, tapi itu apa artinya? Apakah perjalanannya? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman? Dan Yohanes Pembaptis pun juga mengalami proses di mana iman dia dikuatkan. Dia pasti sudah dengar banyak sekali tentang Tuhan Yesus, ya, dari orang tuanya Santa Elizabeth, ya, dengan suaminya Zakaria, ya, Imam Agung, sampai dia bisa memberikan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Tapi di sini, di saat dia tidak lagi bisa melihat dan bertemu dengan sepupunya, ya, apa yang dia lakukan saat dia sepertinya merasakan ada keraguan? Menurut saya, ini sebuah keraguan, atau mungkin bukan keraguan, tetapi sebuah pertanyaan, ya, sebuah pencarian, ya, sebuah, kalau bahasa Inggris kita bilang question, the quest, ya. Quest artinya kita mencari, menelusuri, menjelajahi, ya. Dia menjelajahi kedalaman imannya dan dia membutuhkan jawaban. Tetapi kalau kita mau menilai itu sebagai keraguan, dia ragu tapi dia tidak pergi menjauh dari Tuhan Yesus. Dia pergi dan bertanya kepadanya. Tidak bisa pergi sendiri, dia minta kepada muridnya untuk pergi dan bertanya. Iman kita juga bisa seperti itu. Kalau kita ada keraguan atau kita sedang dalam pencarian, ya, ada yang kurang, kita pergi kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita bertanya, atau kita bertanya lewat orang-orang yang bisa kita percaya, agar iman kita dikuatkan, agar iman kita bertumbuh menjadi lebih besar. Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada muridnya, "Oh, kamu tidak percaya ya? Jadi dengan saya begini. Tidak. Tapi dia memberikan jawaban yang adalah ditemukan dalam aksi dirinya sendiri. Dia menjadi pemenuhan dari seluruh ayat-ayat yang di Yesaya 61 itu. Ya, orang buta disembuhkan, orang lumpuh, ya, bisa berdiri lagi, orang bisu bisa mendengar, orang sakit disembuhkan, ya, roh jahat semua diusir. Pemenuhan daripada sabda-sabda Allah dilihat daripada aksi Tuhan. Kita juga mau melihat, ya, kalau iman kita memang juga iman yang bertumbuh dan semakin kuat, iman kita juga akan penuh dengan aksi. Aksi kita mencari kepada Sang sumber iman kita, sumber harapan, sumber cinta kasih kita, Tuhan Yesus sendiri. Mari kita beranikan diri. Kita mau bertanya kepada Tuhan Yesus agar dia menguatkan iman kita, sehingga kita tidak, ya, dicobai seperti Tuhan Yesus. Katakan, berbahagialah mereka, ya, yang tidak menolak aku, ya, dan masih membuka tangannya, membuka hatinya akan kedatanganku. Ya, kita mau ada di mana juga Tuhan Yesus itu hadir. Ya, kalau contoh Yohanes Pembaptis tidak bisa melihat aksi-aksi Tuhan Yesus di mana, ya, dia menyembuhkan dan lainnya, dia hanya mendengar daripada murid-muridnya. Kita pun juga hanya mendengar karena kita tidak melihat Tuhan Yesus. Tapi kesembuhan, ya, selalu terjadi bahkan sampai sekarang. Kita mau ada juga di tengah-tengah aksi itu, menjadi bagian dari itu, sehingga kita percaya bahwa Tuhan yang hadir 2000 tahun yang lalu juga hadir dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam komunitas kita. Ya, mari kita saling menguatkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sungguhlah penyelamat kita. Dan semoga namanya, kerajaannya selalu dimuliakan. Amin.